down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu teknologi yang berkembang di era digital, yaitu kecerdasan buatan. Mungkin sebagian dari kita sekarang ini sudah sering mendengar istilah kecerdasan buatan. Baiklah, kita lanjut aja untuk membahas materi tersebut, yaitu kecerdasan buatan. Sebelum masuk ke pengertian kecerdasan buatan atau AI, ini pengantar kecerdasan buatan atau AI. Dengan dunia terus berkembang menuju era digital, kecerdasan buatan kini menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Pembahasan pertama yaitu pengertian kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar dari pengalaman, memahami bahasa, mengenali pola, memecahkan masalah, dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan kata lain, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti berbicara, melihat, atau bahkan mengambil keputusan kompleks. Itulah tadi pengertian kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, ini dia tujuan kecerdasan buatan atau AI. Tujuan dari kecerdasan buatan atau AI ada 6. Yang pertama, mengotomatisasi tugas, membantu menyelesaikan pekerjaan secara otomatis, terutama tugas-tugas berulang dan kompleks. Yang kedua, meniru kecerdasan manusia, membuat sistem yang berpikir belajar dari pengambilan keputusan seperti manusia. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produktivitas. AI dapat bekerja lebih cepat dan akurat dibandingkan manusia dalam beberapa bidang. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. AI digunakan untuk menganalisis data besar dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi manusia. Yang kelima, meningkatkan interaksi manusia dan mesin. Contohnya chatbot, asen suara, dan sistem pengenalan wajah. Yang keenam, menciptakan inovasi teknologi baru. AI mendorong lahirnya teknologi-teknologi bagi di bidang kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, dan lain-lain. Itu tadi tujuan dari kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, kita ke sejarah singkat tentang kecerdasan buatan atau AI. Pada tahun 1956, istilah artificial intelligence pertama kali digunakan di konferensi Dartmouth
Pada tahun 1970 sampai 1980, perkembangan ekspresi sistem. Di tahun 2010 sampai sekarang, ledakan big data dan deep learning mendongkrak kemajuan AI. Nah, itulah beberapa tentang sejarah singkat kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, jenis-jenis dari kecerdasan buatan atau AI. Ada 3 jenis kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, Artificial Narrow Intelligence (ANI), AI sempit atau lemah. AI yang hanya bisa melakukan satu tugas spesifik. Contohnya Siri, Google Translate. Yang kedua, Artificial General Intelligence (AGI), AI umum atau setara manusia. AI dengan kemampuan intelektual setara manusia. Yang ketiga, Artificial Super Intelligence (ASI), AI super atau melebihi manusia. AI yang melebihi kecerdasan buatan manusia. Masih dalam konsep. Nah, itulah ketiga jenis-jenis kecerdasan buatan. Cara kerja kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI bekerja dengan input data, pemrosesan menggunakan algoritma, output atau keputusan berdasarkan model yang dipelajari. Itulah tadi cara kerja kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya ada perbedaan kecerdasan buatan atau AI, machine learning dan deep learning. AI yaitu payung besar dari manusia sistem cerdas. Machine learning ML yaitu subbidang AI yang membuat mesin bisa belajar dari data. Deep learning yaitu subbidang ML yang meniru cara kerja otak manusia menggunakan jaringan saraf (neural networks). Nah, itulah tadi perbedaan kecerdasan buatan atau AI, machine learning dan deep learning. Selanjutnya, cabang-cabang kecerdasan buatan atau AI. Cabang-cabang kecerdasan buatan atau AI ada 6. Yang pertama, machine learning. Kedua, natural language processing. Yang ketiga, computer vision. Yang keempat, robotics. Yang kelima, speech recognition. Yang keenam, express system. Cabang-cabang dari kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, metode pembelajaran kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, supervised learning, belajar dari kata berlabel. Yang kedua, unsupervised learning, belajar dari data tanpa label. Yang ketiga, reinforcement learning, belajar melalui sistem hadiah dan hukuman.
pembelajaran kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya kita ke penerapan AI. Penerapan AI ada 6. Yang pertama kesehatan, yaitu diagnosa penyakit penciptaan medis. Yang kedua keuangan, yaitu deteksi fraud, prediksi pasar. Yang ketiga transportasi, mobil otonom, optimasi rute. Yang keempat pendidikan, yaitu sistem pembelajaran adaptif. Yang kelima retail, yaitu rekomendasi produk chatbot. Dan yang keenam kreativitas, yaitu pembuatan musik, seni, tulisan otomatis. Itulah keenam penerapan kecerdasan buatan atau AI. Nah, selanjutnya dampak positif kecerdasan buatan atau AI. Dampak positif kecerdasan buatan atau AI ada 3. Yang pertama, peningkatan esensi dan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga, penghematan biaya dan waktu. Itulah dampak positif dari kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, ke algoritma populer dalam kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, decision trees. Yang kedua, K-nearest neighbor dalam kurung KKN. Yang ketiga, naive Bayes. Yang keempat, supervisor machine dalam kurung SVM. Yang keenam, natural networks. Yang ketujuh, convolution natural network dalam kurung CNN. Yang kedelapan, recurrent natural networks dalam kurung RNN. Populer dalam kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, logika dalam kecerdasan buatan atau AI. Logika dalam kecerdasan buatan atau AI juga ada 3. Yang pertama, logika profesional dan predikat, yaitu dasar dari penalaran formal. Yang kedua, inferensi logika, yaitu modus ponens dan modus tollens. Dan yang ketiga, fuzzy logic, yaitu penalaran dengan ketidakpastian dalam kurung logika samar. Dalam kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, algoritma pencarian dalam kurung search algorithms. Pencarian buta ada 2 bagian, yaitu pertama BFS, yang kedua DFS. Pencarian heuristics juga ada 2, yaitu A-search, yang kedua greedy bitch search. Di aplikasi ini ada permainan atau game. Di aplikasi ini ada permainan atau game AI, fraud finding, dan lain-lain. Pencarian dalam kurung search algorithms.
Selanjutnya, perencanaan dalam kurung planning dalam kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, STRIPS, representasi aksi dan tujuan. Yang kedua, planning graphs, untuk merencanakan urutan tindakan. Yang ketiga, contoh aplikasi seperti robotika, games track, manajemen produksi. Itulah beberapa perencanaan dalam kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, ada etika dan tantangan kecerdasan buatan atau AI. Etika AI yaitu isu bias, privasi, keamanan data, dan pengambilan keputusan otomatis. Yang kedua, AI dan pekerjaan, yaitu otomasi dan dampaknya pada tenaga kerja. Yang ketiga, AI generalize, regulasi dan kebijakan pengembangan AI yang bertanggung jawab. Itulah tadi etika dan tantangan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan kecerdasan buatan atau AI. Kelebihannya, yang pertama, otomatisasi tugas rutin. Yang kedua, kecepatan dan akurasi tinggi. Yang ketiga, bisa bekerja 24/7 jam. Kekurangannya, yang pertama, tidak memiliki entusiasi atau emosi. Yang kedua, bergantung pada data. Yang ketiga, masalah etika dan privasi. Itulah kelebihan dan kekurangan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, pendekatan dalam kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, simbolik AI, menggunakan aturan yang logika yang didefinisikan secara eksplisit. Yang kedua, simbolis, mengandalkan pembelajaran dari data. Contohnya, machine learning dan natural network. Yang ketiga, hybrid AI, gabungan dari pendekatan simbolik dan sum-simbolik untuk hasil yang lebih baik. Itu tadi beberapa pendekatan dalam kecerdasan buatan atau CEI. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam kecerdasan buatan atau AI. Teknik-teknik dalam kecerdasan buatan atau AI ada 5. Yang pertama, search algorithms. Contohnya digunakan untuk menyelesaikan masalah berbasis pencarian. Yang kedua, heuristic search, menyederhanakan pencarian dengan menggunakan tebak-tebakan yang cerdas. Yang ketiga, knowledge representation, representasi informasi dan fakta dunia nyata ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat, inference dan reasoning, proses penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang diketahui. Dan yang kelima, learning dalam kurung pembelajaran. Supervised learning, belajar dari data berlabel. Unsupervised learning, belajar dari data tanpa label. Reinforcement learning, belajar berdasarkan sistem hadiah dan hukuman.
buatan atau AI. Selanjutnya, tentang Natural Language Processing dalam kurung NLP. Yang pertama, mengolah dan memahami bahasa manusia. Yang kedua, contoh aplikasi, chatbot, penerjemahan otomatis, voice assistant. Yang ketiga, proses LNP. Proses LNP terbagi 4. Yang pertama, tokenization. Yang kedua, parsing. Yang ketiga, Named Entity Recognition dalam kurung NER. Yang keempat, sistem analisis. Tentang Natural Language Processing. Selanjutnya, Computer Vision. Computer Vision ada 3. Yang pertama, AI yang berfokus pada pemahaman visual dari dunia. Yang kedua, digunakan untuk deteksi objek, pengenalan wajah, segmentasi gambar. Yang ketiga, tools, OpenCV, TransFollow, YOLO, dan lain-lain. Itulah beberapa isi dari computer vision. Selanjutnya, robotika dan AI. AI digunakan agar robot bisa, yaitu pertama, merespon lingkungan, yang kedua, berinteraksi dengan manusia, yang ketiga, melakukan tugas otomatis. Contoh, robot pembersih, dalam kurung Roomba, robot industri, robot medis. Dari robotika dan AI. Selanjutnya, perangkat dan bahasa pemrograman untuk kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, bahasa yang umum digunakan yaitu bahasa paling populer. Yang kedua, R, Java, Julia, C++. Yang kedua, Framework dan Tools. TransFollow, PyTorch, Scikit-learn, Keras, OpenCV. Itulah perangkat dan bahasa pemrograman untuk kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, materi terakhir yaitu penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asisten virtual seperti Google Assistant. Yang kedua, rekomendasi konten seperti YouTube. Yang ketiga, media sosial seperti filter konten dan voice recognition di Instagram atau TikTok. Yang keempat, kamera HP seperti AI untuk berfoto lebih jernih dan deteksi wajah, dan lain-lainnya. Penerapan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, kesimpulan tentang AI, yaitu kecerdasan buatan merupakan bidang teknologi yang meniru cara berpikir dan bertindak manusia menggunakan mesin atau program komputer. Tujuan utamanya adalah membuat sistem yang dapat belajar mengambil keputusan
menyelesaikan masalah dan beradaptasi secara otomatis. Terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nurhayati dengan NPM 24310048 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sistem, ya Allah. Buatan. Sebelum kita masuk ke pengantar, ini pengantar kecerdasan buatan. Fokus dong ya, fokus. Trulala, trulala, trulala. Itu berapa sih ini? Kecerdasan buatan atau AI. Ulang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.